Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita pada kesempatan ini akan melanjutkan lagi materi kita berikutnya mengenai eh, modifikasi hubungan naat dan idhofah atau idhofah dengan naat. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari naat dan ini pada level 3, di mana kita memiliki beberapa idhofah atau multi idhofah. Idhofah yang terdiri dari beberapa kata, kemudian diberikan naat sesudahnya. Nah, pada kesempatan ini materinya juga hampir sama seperti itu, tapi dengan varian yang berbeda pada bentuk eh, idhofahnya, pada pembagian varian yang berbeda dari sebelumnya. Nah, pada layar ini terdapat sebuah contoh frase idhofah, yaitu sa'atu jidari baiti sahibi mudir madrasati. Nah, masing-masing dari idhofah ini kita berikan naat. Eh, secara berurutan naat ini adalah jadidah ke sa'ah, kemudian murtafi'nya menjelaskan jidar, kabir kepada bait, saleh kepada mujtahidnya untuk mudir, dan wasyahnya untuk madrasah. Oke, seperti yang sudah Anda pahami semuanya pada pembelajaran sebelumnya, silahkan kerjakan dulu ini, frasa ini, hubungkan frasa idhofah ini dengan frasa naat yang ada di bawahnya berdasarkan pada pemahaman yang sudah Anda pelajari semuanya. Nah, sambil mengerjakan latihan satu ini, Anda silahkan pause dulu video ini, kemudian nanti kalau sudah selesai, baru Anda play lagi, kita lanjutkan. Oke, silahkan dimulai. Oke, sudah selesai? Nah, sekarang kita lihat hasil dari pekerjaan Anda dengan apa yang tampak di layar ini. Di sini ada frase yang teman-teman menyusunnya dalam bentuk seperti ini. Sa'atu dari baiti sahibi mudir madrasah. Yang mana semuanya ini dari sa'ah sampai madrasah ini adalah bentuk idhofahnya. Ini kan? Ini mungkin ini adalah idhofahnya seperti yang Anda susun. Kemudian jadidahnya itu menjelaskan sa'ah, kemudian murtafi'nya menjelaskan jidar, kabirnya menjelaskan bait, kemudian salehnya kepada sahib, mujtahidnya untuk mudir, wasiahnya kepada madrasah. Nah, jika susunannya seperti ini, maka kita akan menemukan beberapa kata sifat yang kembalinya kepada tempat yang lebih daripada satu man'ut. Pada kesempatan ini, pada contoh ini, ada kata jadidah sebagai naat, ini kembali kepada sa'ah. Nah, kalau jadidah kepada sa'ah, itu pasti pasti betul. Nah, dia tidak mungkin kembali kepada yang lain karena semua mudhaf ilaih yang ada di depannya ini semua berhukum majrur. Sementara ini adalah marfu'. Nah, jadi dia pasti kembali kepada sa'ah. Tetapi kata murtafi ini bentuknya adalah mufrad muzakkar kemudian hukumnya majrur. Dalam frase idhofahnya yang berbentuk mufrad muzakkar dan majrur ini ada lebih dari satu. Sini ada jidar. Kita menginginkan jidar. Tetapi dia bisa saja ke bait. Karena bait juga mufrad muzakkar majrur dan artinya pun bisa karena ini dinding yang tinggi, ini adalah rumah yang tinggi, bisa kan? Dia juga bahkan bisa ke sini, ke sahib, teman yang tinggi badannya.
Nah, berarti ini ambigu. Jadi dia kembali ke beberapa tempat yang mungkin dia bisa kembali. Begitu juga dengan kabir. Kabir selain kembali kepada bait, rumah yang besar, dia juga bisa kembali kepada jidar. Dia juga bisa kembali kepada sahib. Nah, sementara saleh, saleh itu artinya orang yang baik. Itu berarti kembali kepada, tidak mungkin kepada bait, tidak mungkin kepada jidar, tetapi dia bisa kembali kepada selain sahib, yaitu bisa kembali kepada mudir. Ambigu juga. Mujtahid bisa kembali kepada mudir, sahib. Nah, jadi di sini dalam frase ini naatnya itu dia kembali ke tempat-tempat yang meragukan secara maknanya. Nah, maka dari itu berarti susunan frase yang saya buat ini dan mungkin teman-teman menjawabnya seperti ini itu belum bisa kita katakan sebagai frase yang tepat. Jadi masih belum tepat karena memberikan makna yang tidak jelas. Lalu bagaimana yang tepat? Kita lanjutkan lagi pada halaman berikutnya. Nah, cara yang tepat untuk menyusun frase idofah ini dan dihubungkan dengan naatnya. Naatnya nggak ada, kita ambil dulu ya. Untuk menyusunnya, kita harus memisah dulu atau memecah dulu idofah ini supaya dia memiliki naat yang sesuai. Langkah pertama adalah kita cari bentuk dari mudhaf dan mudhaf ilaih ini yang sama bentuk variasinya, artinya mufrad yang variasi yang 7 itu, mufrad muzakkar, musanna muzakkar, jamak muzakkar salim dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah cari bentuk kata yang sama dan hukumnya sama. Di sini ada jidar dengan bait itu sama, berarti kita pisah. Kemudian bait dengan sohib itu juga sama, sama-sama mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar hukumnya, berarti kita taruh sini misahnya. Sohib dengan mudir juga sama, berarti kita pisah di sini. Kemudian mudir dengan madrasah itu beda, berarti biar digabung. Nah, kemudian setelah langkah pertama memisah mudhaf dan mudhaf ilaih ini, langkah kedua adalah kita berikan kita lengkapi dulu mudhaf dan mudhaf ilaih ini. Yang kedua kita lengkapi mudhaf ilaih ini sesuai potongannya. Jadi yang terpotong ini kita jadikan sebagai idofah lagi atau sebagai kata isim yang sempurna. Karena struktur idofah ini menggunakan struktur ma'rifah, diketahui dari mudhaf ilaihnya yang terakhir berupa al-madrasah, ma'rifah beralif lam, maka berarti setiap potongan ini harus kita jadikan ma'rifah dulu. Yang pertama jidar. Jidar kita jadikan ma'rifah. Tambahkan alif lam di sini menjadi sa'atul jidari. Bait karena dia sendiri, berarti kita tinggal tambahkan alif lam di sini. Sahib juga begitu, kita tambahkan alif lam di sini. Sementara mudirul madrasah karena dia menjadi mudhaf, tidak perlu ada alif lam di sini. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita masukkan naat ini, naat dari masing-masing kata ini atau frase idofah ini ke dalam potongan-potongannya. Di sini ada jadidah dan murtafah. Tambahkan di sini. Di ma'rifah, atul jidarnya berarti jadidahnya menjadi ma'rifah. Al-jadidah, al-murtafi. Jadidahnya kembali kepada sa'ah, berarti jadidahnya hukumnya rafa.
Murtafi'nya kembali kepada jidar, berarti hukumnya majrur. Bait, naatnya adalah kabir. Berarti tinggal tambahkan sini al-kabir. Hukumnya majrur, karena manutnya majrur. Sohib itu soleh. Berarti kita tambahkan as-soleh, as-solehi. Kemudian mudirnya mujtahid dan madrasahnya wasiyah. Berarti kita nambahkannya di ujung sini, setelah idofahnya. Mujtahid al-mujtahidi al-wasi'ati. Nah, ini langkah kedua. Jadi langkah pertamanya kita potong-potong, kita cari kata yang sama, bentuk dan hukumnya. Kemudian kita potong, itu langkah pertama. Langkah keduanya, kita masukkan naatnya masing-masing dalam potongan itu. Dan kita beri hukumnya, rafa atau majrur. Kemudian langkah terakhir adalah menghubungkan antara potongan-potongan ini. Cara menghubungkannya adalah, asalnya ini kan sa'atu jidaril baiti. Jadi jidarul baiti itu, jidarul bait itu artinya dinding rumah. Berarti dinding miliknya rumah. Berarti menggunakan lamiyah. Nah, jadi dalam menghubungkan ini kita harus tahu hubungan antara idofah itu apakah lamiyah, apalagi bayaniyah menggunakan mim, atau dia zarfiyah menggunakan fi. Itu kita harus ketahui dulu ketika kita menyusun idofahnya. Nah, di sini menggunakan li, berarti kita tambahkan li di sini. Karena ada li, berarti alifnya buang. Alifnya kita buang. Kita ganti dengan li. Lil baitil kabiri. Al baitnya asalnya baiti sahibi. Nah, berarti rumah milik teman. Nah, sini juga berarti tambahkan li, lamiyah. Sahibi salihi, temannya milik Pak Mudir. Berarti di sini juga pakai li. Li mudiril madrasati al mujtahidi al wasiati. Nah, inilah frase idofah yang sudah jadi. Jadi seperti itu langkahnya. Masih ingat? Kita ulangi, langkah pertamanya adalah memotong-motong idofahnya dengan cara mencari bentuk kata yang sama variannya, yang 7 itu, mufrad muzakkar, musanna muzakkar dan seterusnya. Kemudian hukumnya juga sama, kita potong di antara dua itu. Kemudian langkah yang kedua adalah memberikan naatnya masing-masing dalam potongan-potongan. Oh, belum. Langkah yang kedua adalah menyempurnakan idofah yang sudah terpotong tadi. Kita tambahkan alif lam jika dia memang harus ada alif lam. Nah, kita tambahkan dulu. Kemudian langkah yang ketiga baru memberikan naat. Memberikan naatnya sesuai dengan potongan-potongannya. Kemudian langkah yang keempat adalah menghubungkan antar potongan idofah itu dengan menggunakan huruf jar yang sesuai dengan makna idofahnya, lamiyah, zarfiyah, atau bayaniyah. Oke, kita ulangi lagi sekali. Memotong idofahnya dengan cara mencari kata yang sama, bentuk dan hukumnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menyempurnakan potongan-potongan itu. Jika dia itu ma'rifah, frase idofahnya berarti tambahkan alif lam. Jika dia nakirah, berarti kita buat ujungnya itu bertanwin. Kemudian langkah yang ketiga adalah menambahkan huruf naatnya pada masing-masing potongan idofah. Dan langkah yang keempat adalah menghubungkan antar potongan itu dengan huruf jar yang sesuai dengan makna idofahnya. Oke, sudah paham? Jika belum paham, silahkan ulangi lagi penjelasan ini sampai betul-betul paham. Nah, jika sudah paham, maka kita lanjutkan pada latihan berikutnya. Oke, di sini ada lagi satu buah frase idofah yang harus Anda kerjakan. Jawalata walada akhaina ibi raisi madrasatil qaryah. Di sini sudah ada bentuk musannanya. Nah, musanna.
Nah, kita berikan naat. Naatnya kita tuliskan sesuai dengan, bentuknya. Jadi kalau di sini jawwalata, musanna muannas, di sini naatnya jadi datani. Musanna muannas juga ditambahkan nunnya. Waladai, asalnya waladaini diberi naat nasyitaini. Kemudian ahai diberi naat saminaini, naib, karim, rais, jamil, madrasah, wasihah, ya, wasiah. Silakan teman-teman kerjakan dulu nih. Sementara mengerjakan seperti biasa di pause dulu. Selamat mengerjakan. Bagaimana hasilnya? Oke, kita bandingkan dengan apa yang ada di sini. Potongannya seperti ini. Kenapa potongannya seperti ini? Karena di sini waladai itu sama dengan ahai musanna muzakkar. Kita potong di sini. Naib dengan rais itu sama-sama mufrad muzakkar. Kita potong. Madrasah dengan qaryah itu sama juga. Sementara rais dengan madrasah berbeda. Ini muzakkar, ini muannas. Ini sama-sama muannas dan sama-sama mufrad. Maka kita potong di sini. Setelah kita potong, berarti langkah keduanya adalah menyempurnakan masing-masing idhofah ini. Tambahkan alif lam. Di sini tambahkan alif lam juga. Raisnya tidak usah, madrasahnya kita tambahkan. Qaryahnya tidak usah karena sudah ada. Kemudian langkah ketiga adalah memasukkan naatnya masing-masing ke sini. Berarti di sini kita tambahkan al-jadi data ya. Al-jadi data nih. Apalagi tadi? Al-jadi data nih. An-nasyi taini. Di sini adalah as-saminaini. As-saminaini. Kemudian naibnya karim, al-karim. Kemudian raisnya dengan jamil, al-jamil. Kemudian terakhir madrasah dengan al-wasihah. Wasihat. Dan qaryah naatnya adalah al-wasiah. Nah, ini sudah langkah yang keberapa? Langkah yang ketiga. Langkah pertama tadi memotong, langkah keduanya adalah menyempurnakan idhofahnya dan alif lam, langkah ketiganya memberikan naat. Langkah keempatnya terakhir adalah menghubungkan antar potongan ini. Jadi asalnya tadi jawalata waladai ahai berarti dua anak milik dua orang saudara. Berarti di sini pakai li. Naib rais wakil kepala berarti wakil milik kepala menggunakan li juga, li raisi. Madrasatul qaryah, madrasah dengan qaryah sekolah desa itu artinya sekolah di desa berarti menggunakan zarfiyah fi. Oke, nah jadilah frasanya seperti ini. Jawalatal waladail jadidatani an-nasyitaini li ahaina ibis saminaini al-karimi li raisil madrasatil jamil wasihati li qaryatil wasiati. Oke, sama jawabannya seperti ini. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah berarti Anda sudah mulai paham. Kita lanjutkan lagi pada soalan berikutnya. Nah, ini tadi jawaban yang latihan 2 tadi. Kemudian latihan 3. Latihan 3 Anda menemukan frase ini. Pada frase ini ada beberapa sama seperti tadi ada beberapa kata dan di sini juga menggunakan
bentuk mufrad, muzakkar, kemudian ada di sini jamak taksir. Jamak taksir, kemudian jamak taksir ghairu akil. Maka dari itu diberikan naat berupa isim mufrad muannas di sini. Kemudian wasi'ahnya dengan guraf. Guraf itu juga jamak taksir ghairu akil. Naatnya adalah mufrad muannas. Akhirnya menggunakan samina ini musanna muzakkar, ini juga musanna muzakkar. Masna'ainya juga musanna muzakkar. Libasnya dengan kata sakhin, harirnya dengan kata latif. Oke, silahkan Anda kerjakan ini seperti tadi. Kita pause dulu sambil mengerjakan. Oke, kita lanjutkan. Hasil pekerjaan Anda. Mafatihu ghurafi ahai bawabai masna'ai libasil harir. Potongannya seperti ini. Kenapa seperti ini? Anda bisa pahami dari bentuknya. Di sini jamak taksir ghairu akil, di sini jamak taksir ghairu akil, tetapi mafatihnya ini marfu, sehingga dia tidak masalah ketemu dengan ghuraf yang sama-sama naatnya adalah mufrad muannas, tapi hukumnya berbeda. Ini juga berbeda karena ini musanna muzakkar, maka dia kita potong di sini karena ahainya musanna muzakkar bertemu dengan musanna muzakkar juga, kita potong di sini. Ini juga musanna muzakkar kita potong. Libas dan harir juga sama-sama mufrad muzakkar, potongannya di sini. Kemudian kita tinggal tambahkan langkah berikutnya, yaitu tambahkan alif lam. Dan di sini yang asalnya nunnya hilang harus dikembalikan karena dia menjadi mudhof ilaih terakhir. Ini juga tambahkan alif lam, nunnya dikembalikan. Ini tambahkan di sini al-libas. Dan ini tetap. Dan langkah ketiga, tambahkan naatnya. Ini wasi'ah, kabirah, wasi'ah. Al-kabirah, al-kabiratu, al-wasi'ati. Kemudian bawa baininya dengan wasima ini. Wasima ini. Masna'ainya murtafi'aini. Kemudian libasnya mana? Salah ini. Bawabnya samin. Kemudian ada yang kurang ya? Oh sudah, berarti tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 2. Oh kurang, ada di sini aha ini. Wasima ininya di sini. Wasima ini. Bawabnya ini adalah murtafi'aini. Murtafi'aini. Kemudian ini kita buang. Kita ganti dengan al-kabiraini. Libasnya adalah sakhin, as-sakhini. Al-harirnya latif, al-latif. Langkah terakhir adalah memberikan huruf jar yang sesuai dengan maknanya. Ahai
dua orang saudara milik, dua orang satpam. Berarti di sini tambahkan kepemilikan li. Lil bawwabaini, ini satpam di mana? Satpam apa? Satpam pabrik, satpam di pabrik. Berarti bawwabail masna, berarti di sini menggunakan fi. Fi masna'il libasil kabirain as-sakhini. Libasul harir berarti apa namanya? Pakaian dari sutra, pakaian yang terbuat dari sutra. Berarti di sini pakai bayaniyah menggunakan min. Oke, nah beginilah hasilnya. Jadi kalau kita rincikan itu kabirah ke mafatih, kemudian wasiahnya ke guraf, saminaininya ke akhaini, murtafeknya ke bawab, kemudian kabira ininya ke masna'aini, sakhirnya menjelaskan libas, dan terakhir latif ke sini, harir. Nah, naat itu dia tidak bisa man'utnya itu terpisah oleh huruf jar. Jadi ketika ada huruf jar dia terpotong naat itu. Tidak bisa misalnya yang murtafi aini ini menjelaskan ini. Tidak bisa. Jadi tidak bisa ke sini. Nah, ini tidak bisa. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dia sudah dipotong oleh keberadaan huruf jar. Jadi huruf jar ini adalah bukan jembatan, adalah ibaratnya itu sungai yang luas yang tidak bisa diseberangi oleh naat. Nah, jadi yang ini itu tidak ada, tidak bisa. Jadi dia selalu menjelaskan yang setelah huruf jar. Tidak mungkin dia ke sebelumnya huruf jar. Oke, sudah semakin paham? Kalau sudah semakin paham, kita lanjutkan lagi pada latihan berikutnya. Nah, ini tadi yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang keempat, latihan keempat, silakan Anda kerjakan lagi. Naatnya juga sama seperti tadi. Kita susun berurutan. Oke. Silahkan di pause dan kerjakan latihan ini. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bahas lagi ini. Latihan keempat. Kumsanu ini aula di masnae. Kemudian siap dan mata jiril madinata ini. Saya kira saya tidak perlu lagi menjelaskan kenapa dia dipotong di sini dan di sini. Atau mungkin perlu. Oke. Di sini kenapa kita memotongnya di sini? Antara sani'ai dengan siap. Kita lihat dari depan. Ini jamak taksir. Jamak taksir gairu akil. Naatnya adalah mu'annas mufrad. Khazain juga jamak taksir gairu akil. Mu'annas mufrad. Tapi dia majrur, jadi tidak masalah. Aulad jamak taksir akil. Naatnya jamak muzakkar salim. Nah, dia pasti kembali ke sini. Jadi muqtasidinnya tidak mungkin ke hazain. Jadi boleh digabung. Aulad dengan sani'ai itu juga beda bentuknya. Dengan sebelumnya juga berbeda. Ini muzakkar musanna muzakkar. Sementara ini jamak taksiril akil, jamak taksir ghairu akil. Nah, mereka semua bisa digabung. Kemudian kata siap itu adalah jamak taksir ghairu akil. Dia memang tidak sama dengan sani'ai, tetapi dia sama ke sini. Nah, dia samanya ke hazain. Sini. Nah, jadi dia tidak boleh digabung dengan struktur yang 4 ini. Harus dipisah. Pisahlah di sini. Kemudian di sini ada matajir. Matajir itu juga jamak taksir ghairu akil. Dia sama dengan ini siap. Nah, maka kita potong karena dia sama dengan kata jamak taksir ghairu akil siap.
Kemudian madinataini itu berbeda, maka digabungkan dengan matajir. Oke. Nah, begitu alasan pemotongannya. Kemudian kita tinggal lengkapi dengan alif lam, dan kemudian ini juga ditambahkan dengan nunnya sani'a ini ditambahkan alif lam. Di sini tidak usah karena sudah ada alif lamnya di sini. Ya, kita tambahkan di sini naatnya. Nah, naatnya semua. Maka nanti jadinya adalah ini kita masukin semua 1, 2, 3, 4 kata. Berarti ambil sini 4 kata. Kita masukkan di sini. Sini ar-rahisah. Kemudian di sini as-saghirah. Kemudian di sini al-muqtasidaini. Kemudian di sini terakhir al-muj. Ya, betul ya. 1, 2. Oh, di sini al-muqtasidina, bukan al-muqtasidaini, al-muqtasidina. Sini baru al-mujtahidaini. Oke, kita buang sini stripnya. Kemudian siapnya kita beri naat nazifah, siap nazifah. Nazifati. Terakhir di sini matajir al-qaribah al-kabirataini. Al-qaribati al-kabirataini. Nah, tinggal menghubungkan antara semua potongan-potongan ini. Di sini terakhir tadi apa? Asani aini sani asyab. Berarti sini menggunakan li. Namiyah. Lisya bin nazifah. Siyabul matajir, pakaian pembuat pakaian di toko. Berarti sini menggunakan fi. Zarfiyah. Fi matajiril madinataini al-kabirataini. Ini saja potongannya ya, cuma ada 3. Oke, nah beginilah hasilnya. Jika Anda sudah sama dengan hasil ini berarti Anda sudah betul-betul paham. Oke, kemudian selanjutnya silahkan Anda kerjakan lagi latihan yang kelima. Latihan yang kelima, di sini ada jizru jazaratai burtukali bustani akhi zaujatil falah. Kemudian diberikan naat ini masing-masing. Syajaratai ini murtafi'atani dan burtukalnya hu. Akhi di sini mufrad ya, mufrad muzakkar. Dia pakai ya itu karena asmaul khamsah. Nah, seperti ini pembagian naatnya, silahkan Anda kerjakan. Dan silahkan di pause dulu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini tidak perlu lagi saya jelaskan karena Anda sudah menerima penjelasannya dari 4 latihan sebelumnya dan tinggal Anda pahami ini dan jelaskan sendiri kenapa bisa jadi seperti ini. Bagaimana cara menjelaskannya? Tinggal menyebutkan 4 langkah tadi. Cara memotongnya, kemudian menambahkan alif lam, kemudian memberikan naatnya, dan terakhir adalah menghubungkan antar potongan-potongan itu. Jika Anda sudah paham 4 langkah ini, insya Allah Anda bisa menyusun frase naat dan idhofah pada struktur ketika
naatnya, maaf, ketika idhofahnya itu, ketika idhofah yang berlevel berlapis-lapis tadi, memiliki varian bentuk dan hukum yang sama. Jadi ini terjadi ketika, idhofahnya memiliki bentuk yang sama. Anda bisa bandingkan dengan, materi kita pada naat idhofah level 3 kemarin. Nah, di sana saya meminta Anda untuk mengerjakan atau membuat, latihan, itu adalah membuat frase idhofah yang bervariasi. Nah, jadi bervariasi, ada mufrad muzakkar, musanna muzakkar, jamu muzakkar salim, dan seterusnya. Sehingga karena dia bervariasi, dia tidak memerlukan potongan-potongan seperti ini. Nah, di sini terjadi ketika idhofahnya berasal dari bentuk kata isim yang sama variannya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan berikutnya nanti PR-nya saya akan bagikan pada, kelompoknya masing-masing atau kelasnya masing-masing. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman para bengkel dari kelas B 2018. Nah, karena dari, tugas-tugas dan latihan-latihan mereka, saya buat ini menjadi materi belajar yang sudah ada di hadapan Anda ini. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.